Ayu mengangguk puas, dia membuka mulutnya dan berkata, "Kalau begitu, saya akan segera meminta manajer keuangan untuk membuat surat niat." Setelah surat niat selesai, para ahli yang dikirim akan mengunjungi pangkalan teh Anda. Anda harus memberitahu penanggung jawab di lokasi Anda untuk segera berhenti bekerja. Dan kemudian saya akan memiliki otoritas penuh dan Anda harus bekerja sama dengan para ahli saya. Tidak masalah, Daryl berkata tanpa ragu-ragu. Nona Sucipto, jangan khawatir, setelah menerima setoran, saya akan mengikuti instruksimu. Pada dasarnya, ini berarti grup Kana bukan lagi miliknya. Karena Ayu meminta untuk berhenti bekerja, maka dia harus memerintahkan penghentian tersebut. Ayu tidak ragu, dan langsung berkata, "Dalam hal ini, Tuan Daryl mengatur informasi akun, dan saya mengatur pembayarannya di sini." Daryl berkata dengan nada menyanjung, "Baiklah, Nona Sucipto, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengaturnya sekarang." Segera, Sekretaris Daryl mengirimkan nomor rekening pengumpulan grup dan informasi terkait kepada Sekretaris Ayu. Beberapa menit kemudian, setoran niat 100 miliar langsung ditransfer ke rekening grup Kana. Pada saat mereka menerima uang, Daryl dan putranya begitu bersemangat hingga mereka ingin membuka sebotol sampanye untuk merayakannya di tempat. Setelah itu, Ayu memberikan nomor plat Tama kepada Daryl dan meminta Daryl untuk segera memberitahu penanggung jawab pangkalan untuk menyambutnya langsung di depan pintu. Daryl menggunakan uang itu untuk berbisnis, jadi dia memanggil sendiri orang yang bertanggung jawab atas pangkalan itu dan memberitahu orang di telepon bahwa dia telah menjual perusahaan itu ke Sucipto Group. Dan secara khusus mengatakan kepadanya bahwa pemilik baru akan segera mengirim perwakilan untuk mengunjungi situs tersebut. Meskipun orang yang bertanggung jawab atas pangkalan itu terkejut, dia dengan cepat sadar, bagaimanapun, dia adalah pencari nafkah. Selama gajinya tetap sama, tidak masalah untuk siapa dia bekerja. Jadi dia juga tahu bahwa prioritas utamanya adalah membuat orang-orang di Sucipto Group benar-benar puas dengannya. Kalau tidak, begitu mereka mengambil alih perusahaan dan melakukan PHK besar-besaran, bukankah dia akan menganggur? Jadi, dia baru saja masuk ke dalam mobil dan hendak pulang sepulang kerja. Setelah menutup telepon Daryl, dia segera pergi ke gerbang pangkalan untuk menunggu. Di saat yang sama, Tama juga menerima telepon dari Ayu. Begitu panggilan tersambung, Ayu berkata dengan hormat, "Tuan Renza, grup Kana telah menerima uang niat saya. Dan akuisisi telah selesai. Harga transaksi akhir adalah 700 miliar. Saya telah memintanya untuk memberitahu orang yang bertanggung jawab atas pangkalan dan nomor plat Anda. Anda bisa langsung pergi. Dia akan menunggu Anda di pintu dan mematuhi perintah Anda." Tama kagum dengan efisiensi Ayu. Menurutnya, jarang sekali gadis seusianya bisa menangani sesuatu dengan begitu rapi. Jadi dia berkata kepada Ayu, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Ayu. Aku berhutang uang padamu, tapi sekarang situasinya istimewa. Aku tidak akan mentransfer uang kepadamu untuk saat ini. Ketika aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan memikirkannya. Tidak ada cara lain untuk memberimu uang." Ayu buru-buru berkata, "Tuan Renza, kenapa Anda bersikap sopan padaku? Grup Kana memperlakukannya sebagai hadiah kecil dari saya. Merupakan kehormatan bagi saya bahwa Anda dapat menerimanya." Tama tersenyum tipis, "Aku berhutang budi padamu." Ayu sangat gembira. Menurutnya, Tama bisa saja mengucapkan kalimat seperti itu. Belum lagi belanja 700 miliar, bahkan 70 triliun pun sepadan. Tama tidak mengatakan apa-apa lagi padanya saat ini. Dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk pergi ke pangkalan teh grup Kana, jadi dia menutup telepon terlebih dahulu. Setelah dia menutup telepon,
dia menyalakan mobil, berbalik dan berjalan kembali. Dan berkata kepada Isyana di sampingnya, semuanya sudah selesai. Kita bisa pergi ke perkebunan sekarang. Isyana sangat senang hingga dia tidak bisa menambahkan apapun, dan berkata dengan mata merah. Terima kasih Tuan. Tama melambaikan tangannya, kamu tidak perlu berterima kasih padaku untuk hal kecil ini. Bagaimanapun juga, kamu menyelamatkan hidupku. Lalu Tama berkata lagi, oh ya, kamu sangat menyukai teh puer. Perusahaan akan diberikan kepadamu di masa depan. Jika kamu merasa tidak nyaman untuk maju mengelolanya, aku dapat meminta seseorang untuk membantumu membangun tim dan langsung mempercayakannya kepada tim untuk mengurusnya. Kamu bisa datang ke sini kapanpun kamu ingin memberi penghormatan kepada ayahmu. Jenis teh apa yang ditanam di sini? Singkatnya, semuanya terserah dirimu. Isyana berkata dengan emosional, Tuan dapat memberiku kesempatan untuk memuja orang tuaku. Aku sudah bersyukur sekali, bagaimana aku bisa meminta harta milik majikan? Tama berkata, aku tidak tahu banyak tentang teh. Jika perusahaan ini diberikan kepadaku, pada dasarnya itu akan sia-sia. Jika tidak berhasil, aku akan mencari cara untuk membuat perusahaan ini bangkrut. Setelah bangkrut, aku akan menutup seluruh Gunung Erlang dan menghentikan penanaman teh. Dan laranglah semua orang luar untuk mendaki gunung, agar orang tuamu tidak diganggu. Tidak perlu, Isyana berkata dengan serius, kebaikanmu dihargai. Tetapi ayahku tidak pernah menyukai pemborosan. Dia mengetahui hal itu demi ketenangan kuburnya. Dia sama sekali tidak akan menerima jika sebuah perusahaan atau perkebunan teh dihancurkan. Tama berkata sambil tersenyum, karena kamu tidak ingin tempat ini ditinggalkan. Maka semuanya terserah kamu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Isyana ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk ringan. Kemudian dia menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum. Kemudian setelah kita kembali ke Jakarta, aku harus memikirkan bagaimana menjalankan perusahaan ini. Sebenarnya aku sangat mengenal teh puer. Membiakkan teh puer juga sangat berpengetahuan. Jika aku memiliki kesempatan ini untuk menjadikan pengalaman keluargaku bermanfaat, aku pikir itu akan menjadi hal yang sangat memuaskan. Tama memikirkan lukisan yang ditunjukkan Isyana padanya di awal, dan menganggapnya sebagai miliknya. Saat dia membenamkan dirinya dalam lukisan itu, ia menyadari bahwa Isyana saat itu cukup dihormati oleh para petani teh. Bahkan orang-orang berusia 70-an dan 80-an akan meminta nasihatnya tentang cara mengolah teh puer. Tentang teh puer, dia pasti memiliki pemahaman yang sangat mendalam. Saat ini, Isyana yang berada di samping tidak bisa menahan nafas dan berkata, teh puer yang jarang aku minum secara eksklusif selama beberapa tahun ini, yang bisa membuat mataku bersinar, kupikir itu adalah cabang-cabang yang dipotong oleh para petani teh dari induk teh putih. Dalam proses reproduksi multigenerasi, gen baik asli dari pohon teh Ibu Puca secara bertahap hilang. Jika ini masalahnya, aku khawatir rasa pohon teh Ibu Puca tidak akan pernah bisa direproduksi. Meskipun Tama tidak mengerti teh, dia bisa memahami perasaan khusus Isyana untuk pohon teh Ibu Puca. Menurutnya, pohon teh Ibu Puca adalah semacam rezeki spiritual Isyana. Dan itu adalah rezeki spiritual yang berlangsung selama 300 tahun. Jadi dia juga mengerti mengapa dia ingin mereproduksi rasa pohon teh Ibu Puca suatu hari nanti. Jadi dia berkata kepadanya, setelah penyerahan Gunung Erlang selesai, kamu dapat menggunakan tempat ini sebagai basis budidayamu di masa depan. Dan gunakan pengalamanmu untuk melihat apakah kamu dapat membiakkan varietas teh yang lebih baik. Isyana mengangguk dan berkata, berkembang biak adalah hal yang sangat merepotkan. Aku tidak tahu banyak tentang pemuliaan teknologi, tapi pembiakan buatan.
Aku khawatir butuh setidaknya 10 tahun untuk menjadi efektif. Tama berkata dengan lega, tidak apa-apa jika kamu bisa membiarkannya. Waktu tidak masalah jika kamu tidak bisa mengolahnya. Ngomong-ngomong, kamu sudah mencicipi rasa pohon teh Ibu Puca. Dan rasanya akan selalu ada dalam ingatanmu. Baiklah. Isyana tersenyum tipis. Tuan berkata itu benar. Saat berbicara, Tama sudah kembali ke basis produksi grup Kana di kaki Gunung Erlang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.